adalah tanaman jenis Monstera alias janda bolong yang belakangan jadi primadona pencinta tanaman hias di Indonesia. Terkenal dengan adanya lubang daun alami yang dijuluki Swiss cheese plant, dua spesies Monstera yang dibudidayakan sebagai tanaman hias ini adalah Monstera deliciosa dan Monstera adansoni. Tak hanya bermodal keunikan, belakangan janda bolong dijual dengan harga selangit di masa pandemik. Bukan omong kosong, janda bolong sukses menyaingi harga sepeda lipat Brompton yang sedang tren di penjuru negeri. Bahkan di sejumlah e-commerce, janda bolong ditaksir dengan harga bervariasi hingga mencapai 100 juta rupiah. Apa saja keistimewaannya? Yang pertama, warna dan daun yang mewah. Yang kedua, mudah dirawat. Ketiga, bisa memperbaiki kualitas udara. Keempat, budidaya mudah. Kelima, tahan serangan hama dan penyakit tumbuhan. Keenam, bisa dijual kembali dengan harga mahal. Dan ketujuh, simbol kesejahteraan dan umur panjang. Saya tahu tanaman itu udah lama banget ya, karena itu tanaman yang ditanam oleh ibu saya zaman dulu gitu loh gitu. Tapi kadang kita dulu tuh nggak tahu itu namanya apa. Belum musim tanaman kayak sekarang. Saya lagi cari tanaman terus saya tanya ini apa namanya, janda bolong katanya gitu kan. Saya kaget juga, ya lucu banget ini namanya gitu ya. Tapi memang karena dia bolong-bolong kan, ya udahlah. Akhirnya saya ambil untuk di kafe waktu itu karena memang dia lucu aja gitu. Kalau buat aku sih ini bagus ya. Ini kalau sekarang kan bukan cuma tanaman ya, tapi juga ikan cupang gitu. Ada banyak hal yang kemudian tiba-tiba menjadi kegemaran banyak orang gitu. Kalau buat aku ini menunjukkan bahwa di masa pandemi ini ternyata ada banyak kok peluang-peluang yang kita nggak pernah sadar ternyata itu muncul gitu. Jadi selalu ada harapan. Hobi berkebun atau gardening, memelihara tanaman ya merupakan salah satu kegiatan yang signifikan. Tiba-tiba jumlah hobiis meningkat dengan pesat. Nah ini logis karena sebenarnya hobi dapat dilakukan di pekarangan. Ya, dapat dilakukan di beranda rumah, bahkan bisa di dalam rumah untuk pencinta indoor plant. Tanaman yang beradaptasi tinggi untuk di dalam ruangan biasanya adalah tanaman hias daun, yang pada dasarnya tanaman yang tahan teduh, kemudian tidak harus terkena sinar matahari langsung, termasuk salah satu jenisnya adalah tanaman monstera. Nah, salah duanya ada anthurium, salah tiganya ada aglonema, dan lain-lain. Tak dimungkiri, media sosial tak hanya mampu membuat orang terkenal, namun juga bisa menciptakan tren. Seperti halnya janda bolong dikabarkan bisa booming di masyarakat lantaran adanya cerita dari media sosial mengenai seorang petani di daerah Bogor yang berhasil menjual tanamannya kepada orang Jepang dengan harga mencapai 120 juta rupiah. Singkat kata, dari sinilah awal harga tanaman Monstera melambung tinggi. Bahkan saking ramainya, janda bolong dapat dihargai mencapai 95 juta hingga 100 juta rupiah satu tanaman. Alhasil dengan harga yang terbilang tak masuk akal, apakah fenomena ini bisa dibilang sebagai sesuatu yang wajar? Kalau misal hobi, nggak masalah. Tapi ini kan kita nggak tahu sampai kapan. Namanya juga orang musim-musiman kan. Kalau lagi musim, semua hayo beli. Terus nanti kalau lagi hits apa kemarin-kemarin lagi hits apa tuh? Bikin apa, semua orang nanti hilang gitu aja. Tapi kalau tanaman, karena lagi pandemi gini, apa yang harus dikerjakan ya? Kita menyehatkan juga kan tanaman kan, untuk udara lebih bagus, segar. Boleh-boleh aja. Sempat sih ya baca-baca kan, katanya harganya bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu. Secara ini sih kayaknya agak gak masuk akal sih ya gitu. Cuman karena yang namanya tanaman itu kan suatu saat dia akan mati. Dengan kita beli tanaman dengan harga seperti itu gitu, terus tiba-tiba mati kan kayak nyesek ya gitu. Apalagi kalau nama ibu rumah tangga kan pasti mikirnya mendingan yang lain lah gitu loh. Saat ini tanaman yang bentuk daunnya berlubang-lubang yang disebut dengan janda bolong atau monstera ini menjadi populer, khususnya Monstera adansonii ya.
dan diberitakan harganya juga melambung tinggi. Faktor yang membuat harga tanaman bisa meningkat cukup signifikan, memang di sisi yang lain ada permintaan yang naik ya pada saat masyarakat melakukan work from home, kemudian lebih banyak di rumah pada waktu pandemi. Ini perhatian terhadap tanaman hias, terhadap desain interior itu juga meningkat cukup signifikan. Harga tertinggi dari tanaman monstera tak hanya berlaku bagi janda bolong, melainkan juga bagi tanaman jenis monstera lainnya. Laris manis dijual per helai daunnya, jenis monstera obliqua bahkan bisa dijual dengan harga 25 hingga 30 juta rupiah per helai daunnya. Untuk monstera albo variegata dijual 30 hingga 50 juta rupiah per lembar. Dan monstera mint dan deliciosa bisa laku 50 juta rupiah per lembar. Kalau harganya sampai fantastis, apalagi bisa puluhan bahkan ratusan juta rupiah, ini kita tengarai bukan hanya dari sisi permintaan meningkat, tapi ada faktor spekulasi. Jadi ada spekulan-spekulan yang kemudian bermain untuk meningkatkan harga, dan transaksinya sebenarnya terjadi secara fiktif ya. Jadi antara para pedagang besar dan para pedagang besar lainnya itu saling bertransaksi, tapi dikabarkan lewat media sosial misalnya, atau kemudian dari perbincangan masyarakat, sehingga seakan terkesan terjadi transaksi yang nilainya sampai ratusan juta untuk satu tanaman. Tren melambungnya harga tanaman hias ini tentu bukan hal baru di Indonesia. Jika diingat, tanaman yang harganya pernah melambung tinggi adalah gelombang cinta. Kala itu para penggemar tanaman hias bahkan rela menghabiskan miliaran rupiah untuk tanaman ini. Namun sayang, tak selang berapa lama harga gelombang cinta terjun bebas hingga membuat para pengkoleksi rugi di negeri ini. Alhasil, mungkinkah hal ini terjadi lagi pada janda bolong di kemudian hari? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, yang namanya gimana bisnis ini bisa berkembang gitu. Tapi kalau yang namanya hobi, ya kita nggak pernah tahu. Mungkin janda bolong begitu harganya naik, lalu kemudian banyak, ya harganya juga turun kan, tergantung supply sama demand. Atau mungkin dia bikin janda bolongnya dimodifikasi lagi sehingga sesuatu yang unik. Ya itu mungkin bisa karena susah kan. Kan harga naik, harga tinggi itu karena sesuatu itu memang unik, susah, dan ya itu karena namanya hobi ya, kita nggak pernah tahu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tergantung kembali pada kreativitas dan marketnya ada atau enggak. Seperti saya bilang, sabar-sabar aja ya. Waktu lagi rame gelombang cinta, saya biasa-biasa aja, nggak ikut nanam, cuma lihat aja orang lagi rame. Kemarin saya lihat bongkar di tanaman halaman belakang, saya ada halaman depan, belakang, samping. Itu apa sih di pojokan gitu, gak kurus banget gitu, cuma angkat-angkat begitu. Wah Bu, kata tukang kebun saya, ini gelombang cinta. Oh iya, udah gede, udah segini kali itu daunnya. Angkat, potin yang bagus, pas dipotin yang bagus, iya ya bagus sih tanaman. Jadi nggak usah beli yang mahal, ternyata ada di rumah. Dan kayaknya untuk beli sesuatu yang mahal itu hanya prestis deh, ya kan? Tanamannya kan itu aja. Kalau nunggu sampai setengah tahun lagi juga nggak apa-apa, itu juga itu juga. Gitu. Fenomena yang terjadi pada janda bolong, tanaman janda bolong, kemudian monstera, ini bisa mengulang. Hal yang sama terjadi pada waktu gelombang cinta atau anthurium. Jadi ketika harga meningkat cukup fantastis dalam waktu yang cukup singkat ya, karena adanya mania atau adanya kecenderungan dari masyarakat berbondong-bondong membeli, ada spekulasi di situ. Tapi ketika harganya sudah mencapai puncak, maka masyarakat kemudian menjadi lebih logis untuk memilih apakah membeli atau tidak, dan disitulah ketika gelembungnya kemudian pecah dan masyarakat kembali melihat bahwa ternyata harganya tidak semahal itu.